Salam semuanya, selamat ketemu lagi dalam ruang kelas dan kita akan melanjutkan pelajaran yang sudah kita belajar dalam studi PL2 dan kitab yang masih sama dengan minggu lalu, tetapi bagian pengkajian dan kita akan belajar dalam pertemuan yang terakhir untuk kitab Keluaran. Kita akan mempelajari kitab Keluaran. Pertemuan kali ini saya ingin berbicara tentang hal-hal pokok, tema-tema pokok dalam kitab Keluaran. Dan ini menjadi hal-hal penting dan punya kaitan yang erat di dalam perjanjian baru. Jadi semua kita menaruh dan mengkonsentrasikan semua untuk lihat hal-hal tema-tema ini. Ini cukup penting. Yang pertama kita akan bicara tentang Passover. Pasca pertama, mengenal tentang Pasca pertama, dan itu dilakukan oleh orang Israel pada hari malam terakhir di tanah Mesir dan di hari pada mereka besoknya untuk keluar dari tanah perbudakan tanah Mesir. Jadi gambaran-gambaran ini, tema-tema ini, tipologi ini penting, ada kaitannya dengan Kristus dan kaitannya dengan perjanjian baru. Bicara tentang Paskah dalam kitab Keluaran, maka saudara akan temukan dalam Keluaran 12 ayat 1 sampai 28 itu menjelaskan tentang Paskah pertama, Passover. Dalam bahasa Ibrani, bahasa Yunani, saudara akan bisa lihat Pesak, Pasak. Dalam bahasa Aramnya, itu saudara boleh temukan dalam galian ataupun saudara pelajari, saudara boleh temukan dari sumber-sumber. Nah, mari kita lihat dalam Paskah ini apa yang Tuhan kerjakan, yang Allah minta, Allah inginkan, dan apa arti nilai-nilainya dalam Paskah ini. Paskah yang pertama, Keluaran pasal 12 ayat 1 sampai 28. Ada hal yang pertama ketika mereka harus memotong atau menyembelih domba jantan. Ada aturannya dalam Keluaran 12 ayat 1 sampai 28 dicatat itu semua. Domba jantan yang tidak bercela, artinya tidak cacat, tidak ada hal-hal yang penyakit dalam domba itu, binatang yang masih muda, maka mereka akan menyembelih. Perhitungannya keluarga demi keluarga. Kalau tidak mencukupi, maka keluarga yang kecil bergabung dengan tetangganya. Jadi malam hari itu mereka bergabung dan makan bersama apa yang mereka makan. Darahnya dioleskan pada ambang pintu kiri dan kanan dan atas. Maka kalau kita melihat dari konsep darah ambang pintu ini, lambang Israel dengan ditandai dengan star, bintang Israel itu, runcing segitiga yang ke atas dan di baliknya segitiga yang ke bawah, ya. Itu melambangkan darah ambang pintu tiga ini, ya, di atas, kiri dan kanan. Apa artinya darah itu? Ya saudara-saudara, nanti sebentar. Tetapi makanan yang mereka harus makan, semua makanan yang mereka dari potong domba itu, mereka harus menghabiskannya. Mereka tidak boleh mencaranya dengan merebus, tapi harus dengan membakar. Dan mereka memakan pada waktu itu dengan berikat pinggang, siap-siap karena mereka harus segera keluar, harus berjaga-jaga dan bersiap untuk suatu ketika jam tertentu atau waktunya Tuhan, mereka harus tinggalkan Mesir. Jadi kondisi pasca pertama, ya, dan mereka harus memakan dengan sayur pahit yang pertama. Jadi pasca pertama ada persyaratannya dan semua tercantum di dalam Keluaran pasal 12 ayat 1 sampai 28. Darah itu berfungsi apa? Ketika malaikat maut pada waktu turun ke atas tanah Mesir di seluruh wilayah Mesir,
baik orang Israel yang tinggal di tanah itu, maka malam itu terjadi maut yang mencekam dan kengerian yang mencekam. Seluruh anak sulung akan mati, baik bukan hanya manusia tapi binatang pun anak sulungnya akan mengalami kematian. Tetapi yang tidak mengalami kematian adalah yang ada tanda darah di ambang pintu. Sehingga malaikat maut melihat ada tanda darah di ambang pintu atas, kiri dan kanan, maka tidak ada maut di dalam rumah itu. Ini juga menjadi arti dalam perjanjian baru. Saudara boleh kembangkan dalam pemahaman nanti di perjanjian baru. Itu darah Kristus yang menyelamatkan. Setiap orang yang dimateraikan dengan darah Kristus, maka terjadilah keselamatan dalam diri orang itu. Maut tidak akan menguasainya lagi, ya. Maka itu Yesus berbicara dalam bagi gerejanya, Matius 16 ayat 18, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Jemaat itu sama dengan Allah memelihara bangsanya, bangsa keturunan Abraham. Dan alam maut, malaikat maut itu sama dalam tingkat pengertiannya. Jadi semua gereja Tuhan, maut tidak akan menguasainya. Berikut kita akan lihat tema yang berikut adalah tabernakel atau kemah suci. Apa pentingnya sebuah kemah suci? Apa pentingnya bagi Israel dan bagi kita, bagi gereja Tuhan, sebuah kemah suci atau dilambangkan hari ini dengan gerejanya? Apa sebuah kemah suci bagi mereka kepentingan itu? Saudara-saudara, kalau saudara melihat, maka kemah suci adalah hal yang pokok. Orang Israel berpusat pada Allah yang telah memutuskan, akan diam bersama umatnya. Allah akan diam bersama umatnya. Allah yang harus disembah menurut kehendak Allah itu sendiri, ada aturannya. Tidak menurut cara-cara yang lain, tidak menurut cara-cara bangsa-bangsa lain, tidak menurut dengan cara-cara pola manusia. Allah diam dalam umatnya, Allah diam di tengah-tengah umatnya, tapi Allah harus disembah dengan cara ketetapan yang dari Allah sendiri. Allah telah memilih dan menetapkan orang-orang tertentu, yaitu Harun dan keturunannya menjadi pengantara supaya manusia dapat memperoleh pengampunan dan penyucian dari dosa. Sebuah kemah suci, kehadiran Allah di dalamnya dalam bentuk tiang awan dan tiang api. Allah hadir di tengah umatnya, Allah diam di dalam umatnya, dan Allah bertakhta dan Allah ada di dalam umatnya dalam bentuk tiang awan dan tiang api disembah, dan di dalamnya ada proses pengaturan-pengaturan yang teratur dan terikat yang luar biasa. Tidak boleh salah, tidak boleh keliru, dan inilah ketentuan yang Allah berikan bagi orang Israel. Ketentuan ini harus dipatuhi. Pelaksana dalam itu imam, yaitu Harun, yang harus melakukan ritual semua ini dalam ketentuan-ketentuan itu di kemah suci. Jadi kemah suci betapa pentingnya, karena di situ kehadiran Allah yang Maha Kudus, Allah yang luar biasa. Kalau saudara lihat slide PowerPoint yang berikut, ada detail tentang kedudukan ataupun bentuk kemah suci itu, ya. Dengan penjelasan-penjelasannya, saudara akan melihat bagaimana ukurannya, ruangnya berapa, ukurannya berapa kali berapa, ya. Satu contoh, ukuran kemah keseluruhan adalah panjangnya 13,7 meter. Lebar 4,6 meter, tingginya 4,6 meter. Itu tercantum dalam Keluaran 26 ayat 15 sampai 29. Ini semua bahan-bahannya semua teratur dalam ketetapan Tuhan. Tuhan memberikan itu kepada Musa. Terbuat dari apa? Dari struktur rangka kayu akasia yang dilapis dengan emas.
5 batang kayu berlapis emas melintang melintasi rangka kayu, melintasi cincin-cincin pada setiap sisi rangka. Keluaran 26 ayat 26 sampai 30. Atap kemah terbuat dari 4 lapis kain dan kulit, ya. Ini luar biasa. Kalau saudara melihat dari mana bahan-bahan ini, sementara mereka membangun kemah suci itu adalah di padang gurun. Dari mana semua? Emas, kayu itu semua. Saudara-saudara, ketika mereka keluar dari tanah Mesir, orang-orang Israel meminta segala apapun kepada orang Mesir, dan Allah menggerakkan dan memberikan semua orang Mesir bermurah hati. Dan mungkin bermurah hatinya di samping itu ada satu ketakutan, sambil berpikir biarlah orang-orang keturunan Abraham ini segera tinggalkan Mesir, sehingga jangan sampai terjadi kematian yang berikut. Nah, kalau saudara lihat PowerPoint saudara di dalam penjelasan video ini, saudara akan menemukan ini semua aturan, ketentuan-ketentuan yang teratur. Saudara boleh dapat jumpai ini, saudara dapat gampang ini, saudara dapat sumbernya. Tapi saudara lihat ini semua, ada keteraturan, ada aturan, dan ada semua syarat-syarat dari bahan apa dan harus berapa lapis. Itu Allah begitu cermat dan jelas menjelaskannya bagi Musa, bagi Harun, bagi orang Israel untuk membuatnya. Kemudian kita lihat dena daripada kemah suci itu, menghadapnya ke utara atau menghadap ke kiri kanannya, barat, timur, dan selatan. Ini semua saudara-saudara, saudara lihat dalam skemanya ini, ya, kemah suci. Di dalamnya paling itu dibagi dalam ruang kudus dan ruang maha kudus untuk tendanya, dikelilingi dengan pagar. Ada halaman yang di dalamnya ada mezbah korban bakaran, ada meja roti sajian. Masuk ke dalam ruang kudus, maka di situ ada di halaman ada bejana pemasuhan. Masuk di dalam ruang kudus, maka saudara akan temukan meja roti sajian, kemudian ada lampu menorah, ada mezbah bakaran ukupan, dan yang paling terakhir ruang makudus ada tabut perjanjian. Ini semua skema ini adalah ketetapan dari Tuhan. Ini semua, ini bukan cuma perkara kebetulan. Ini semua ada kaitannya, ada hal-hal masuk dalam pokok-pokok teologinya pada kita di perjanjian baru. Sehingga saudara-saudara harus cermat dengan benar. Harapan saya mahasiswa hafal baik-baik ini semua, ya. Penjelasannya cukup jelas, slide yang berikut, ya. Ada pintu gerbang, kemudian mezbah korban bakaran. Ini kalau kita lihat mezbah korban bakaran ini betapa luar biasanya saudara-saudara, yang dikorbankan di situ itu asapnya, kemudian dengan hal-hal yang dikorbankan itu lemak, bau lemak yang dibakar itu adalah hal yang sangat luar biasa. Ini tipologi di kitab Keluaran. Ketika Salomo membangun bait Allah, bait suci, dan Salomo mempersembahkan ribuan ternak, saudara bisa bayangkan kira-kira di mezbah korban bakaran itu dan kerepotannya di halaman itu untuk memotong dan kemudian membakar. Saudara bisa bayangkan berapa kemudian asapnya itu berapa tebal, karena lemak yang dibakar itu memang begitu luar biasa. Karena pada waktu Salomo mentabiskan pembangunan bait Allah, berapa ribu korban binatang yang dikorbankan. Dalam keseharian kalau di kemah suci ini, ratusan ribu yang umat Israel yang hari per hari mereka datang menghadap Allah untuk mempertanyakan jawaban ataupun penyucian dan korban penghapus dosa dan semuanya. Jadi saudara bayangkan betapa aktivitas di dalam kemah suci itu, aktivitas baik dalam pemotongan itu, kemudian pembakaran dan semua kolom pembasuhan, dan kemudian menghadap kepada imam,
masuk dalam itu, dan kemudian apa yang dilakukan oleh orang-orang Lewi untuk penyiapan ini, baik untuk api dalam pelita itu tidak boleh padam, kemudian ada ketersediaan meja roti, kemudian ada mezbah dupa yang terus naik di ruang maha suci, di ruang suci, di ruang kudusnya. Itu semua aktivitas yang dilakukan oleh orang-orang Lewi dalam rumah atau tabernakel dan ataupun kemah suci itu. Aktivitas ini yang begitu rutin yang mereka lakukan harus dilakukan secara baik, harus dilakukan secara sempurna, harus dilakukan, tidak boleh keliru dan tidak boleh salah. Ya, maka ini juga memberikan satu penjelasan bagi kita, bagi hamba-hamba Tuhan, bagi pelayan-pelayan Tuhan, harus cermat dan tepat melakukan pekerjaan Tuhan di dalam gereja Tuhan. Tabel yang berikut adalah ukuran tabernakel. Begitu di PowerPoint saudara akan melihat dalam video ini, ada penjelasan ukuran-ukurannya. Bagaimana ruang maha suci, berapa panjangnya, lebarnya, tingginya, ruang suci panjang, lebar, tinggi, dan halaman. Semuanya ada ukuran, saudara-saudara. Jadi kalau tuh lihat dari kemah suci ini, maka ukurannya panjang ke belakang itu 100 hasta, lebarnya 50 hasta. Ya. Kemudian letaknya itu semua diatur semua, ya, saudara-saudara. Ada rumus-rumusnya. Ya. Semua diatur dengan demikian yang begitu ketat untuk ukuran kemah suci. Yang berikut untuk kemah suci, power berikut saudara-saudara, letak kemah suci, denanya saudara-saudara. Nah, kemah suci ini kemudian diapit, berada di antara suku-suku yang mengelilingi kemah suci itu. Kalau di depan halaman itu adalah tempatnya Musa dengan Harun, ya. Di bagian belakang dari kemah suci itu ada lokasi-lokasi tertentu, ya, dari suku-suku siapa saja, saudara-saudara. Nah, kalau melihat dari posisinya, saudara akan melihat bagian perkemahan untuk bangsa Israel yang mengapit kemah suci ini. Maka kalau kita lihat dalam penjelasannya ini, seperti kayak salib, saudara-saudara, ya. Seperti kayak salib. Bagian barat itu suku Efraim, bagian utara suku Dan, bagian selatan suku Ruben, bagian timur suku Yehuda, ya. Kemudian ada dengan jumlahnya dari suku Efraim itu ada Manasye, Benyamin di situ di bagian barat itu, ya. Sementara sebelah utara dari kemah suci ada suku Dan, suku Asher, suku Naftali dengan jumlah berapa itu. Kemudian di bagian selatan ada suku Ruben, Simeon, ada suku Gad, dan di bagian Lewi tidak dihitung karena mereka posisinya dekat kemah suci, jadi mengapit, saudara-saudara, ya. Kemudian sebelah timur dari kemah suci ada suku Yehuda, ada suku Isakar, ada suku Zebulon, ya. Ini saudara-saudara, kalau melihat dalam bentuk ini mirip-mirip hampir kayak salib, ya. Tabel berikut saudara-saudara lihat ini. Saudara lihat ini tabelnya kurang lebih seperti beginilah. Seandainya, ya, posisi-posisinya ada Naftali, Zebulon, Juda, Isakar yang menghadap timur, ya. Sementara menghadap barat, saudara lihat ada suku-suku di dalam itu, ada Benyamin, Efraim, dan Manasye, ya. Sementara di sebelah utara ada Asher, Dan, dan Naftali. Sebelah selatan ada Simeon, Ruben, dan Gad. Ya, sekelilingnya nanti diapit oleh suku-suku orang-orang Lewi secara dekat. Ya, demikian itu posisinya untuk kemah suci. Saudara-saudara, tipologi kemah suci ini, tipologi yang terjadi ini menjadi bagian-bagian yang penting. Dan orang Yahudi, orang Israel percaya
bahwa bait Allah itu begitu pentingnya, begitu posisinya, begitu harus tepat, karena tadi saya sudah jelaskan ukurannya, menghadapnya itu harus tepat, maka mereka membangun, waktu Salomo membangun bait Allah yang pertama dan Allah diam di dalamnya itu, maka orang Israel sampai hari ini mereka punya konsep pemahaman paradigma berpikirnya bahwa bait suci itu akan dibangun kembali, karena sekarang bait sucinya sudah diporak-porandakan, tidak ada lagi, tapi mereka akan berusaha membangun kembali bait suci di tempat yang semula. Ketepatan inilah konsep yang tepat, yang jelas itu yang dipergunakan, ya. Kemudian kita lihat untuk perabotan-perabotan di kemah suci, ya, peralatan-peralatan di kemah suci. Yang pertama adalah tabut Allah, tabut perjanjian. Di dalamnya ini saudara-saudara berisi 2 loh batu, manah, dan ada tongkat musah, ya. Di dalamnya itu dua loh batu, kemudian ada manah di dalamnya. Bentuk kerup, di atasnya kerup malaikat, dan ini lapisan emas, ya. Ini tabut Allah adalah lambang daripada kehadiran Allah dalam ruang maha kudus. Tabut Allah ini kudus dan tidak sembarangan orang untuk memegangnya. Saudara, berkisah waktu pemindahan yang dilakukan Daud, maka ada orang yang memegang yang tidak layak dan kemudian memegang untuk jangan sampai jatuh tabut Allah itu, akhirnya meninggal, mati. Jadi itu berbicara tentang hal-hal kekudusan, hal-hal yang kaitannya dengan hadirnya Allah dan dalam kaitannya dengan kekudusan itu. Baik. Dalam bait Allah juga ada mezbah, di halaman depan ada mezbah korban bakaran. Saya sudah jelaskan betapa repotnya dan betapa aktivitas di mezbah korban bakaran itu luar biasa, ya, dengan jumlah skala orang Israel yang datang, ya, datang ke bait Allah untuk bertemu dengan Allah dan meminta pertolongan, meminta ada korban penyucian dan kemudian dan segala macam yang harus mereka kerjakan. Jadi aktivitas di dalam bait Allah itu begitu luar biasa, ya. Kemudian ada bejana pembasuhan, ya, dalam konsep orang Kristen mengatakan bahwa ini adalah baptisan. Silakan saudara-saudara hubungkan atau teologianya, tetapi saudara akan memulai lihat pada faktanya kemah sucinya seperti ini. Kemudian ada kandil kaki dian, ya, ada kaki dian melambangkan apakah itu, saudara-saudara. Ada meja roti sajian yang harus terus, dan kaki kandil ini, kaki dian harus menyala terus, ya. Orang Lewi harus kontrol terus ini dan tidak boleh padam kecuali mereka pindah dan mereka angkat. Dan ada mezbah pembakaran ukupan. Ini semuanya, kalau yang mezbah korban bakaran dan bejana pembasuhan itu di halaman, kalau yang kandil, mezbah pembakaran ukupan dan meja roti sajian ada di bagian ruang kudus. Nah, saudara-saudara, semua peralatan ini dan semua kemah suci ini, sewaktu-waktu ketika Tuhan memerintahkan mereka harus pindah, begitu sistematisnya mereka membongkar, begitu sistematisnya mereka memasang, begitu sistematisnya keteraturan siapa yang mengurus bagian ini, yang mengangkat dan merawat bagian ini, itu ada keteraturan. Maka saya percaya gereja atau tempat umat Tuhan berkumpul perlu keteraturan, bukan hanya sekedar asal-asalan, ya. Kalau lihat nilai-nilai konsep dari kemah suci ini, ada keteraturan. Ketika orang Israel berkemah di padang gurun 40 tahun, kehadiran Allah dalam bentuk tiang awan dan tiang api, mereka akan melihat kalau tiang awan, tiang api mulai terangkat dan bergerak, berarti mereka siap untuk pindah dari lokasi itu. Dalam tempo yang singkat, mereka cepat, orang-orang Lewi ini cepat membongkar kemah suci ini, merapikan dan menggulungnya dengan membawa itu kainnya, tendanya semua dan peralatannya dimasukkan apa, dan mereka dengan cepat dan kemudian ada mengangkatnya dan
mobilitasnya begitu tinggi. Saya percaya ini hal yang luar biasa ya dalam mengangkat itu. Ini ada kaitannya pemahaman bagi kita. Silakan saudara berkembang dan saudara itu saya tidak masuk di ranah itu. Tapi saya menceritakan semua ini tentang keadaan atau latar belakang apa yang mereka lakukan. Slide yang berikut adalah tempat kudus ya, ruang kudus, tempat kudus dan ada tirai yang memisahkan ya. Tirai yang memisahkan. Nah, tirai inilah pada zaman Yesus perjanjian baru, tirai ini terbelah ya, terbelah. Dan terbelah ini menandakan bahwa hubungan tidak ada lagi sekat atau tidak ada lagi pemisahan untuk menjumpai atau bertemu dengan Allah ya. Baik, saudara-saudara, kita akan melihat tema yang berikut, pakaian imam besar. Harun pakaiannya seperti ini. Ini pun juga ketentuan dari Allah. Pakaiannya harus ada patam, kemeja, celana, gamis, efod, sabuk pengikat, tutup dada. Yang di dalamnya tutup dada di situ ditaruh diletak di atas jantung dan di situ ada urim dan tumim dan dihiasi dengan 12 batu permata. 12 batu permata ini berbicara tentang jumlah suku Israel. Ada dalam pasal Keluaran 28. Ini semua juga adalah bentuk keteraturan yang dari Tuhan. Maka saya sederhana saja, seorang yang melayani Tuhan, ya mbok ya rapilah, jangan sembarangan. Slide yang berikut, ini model adalah baju gamis biru yang di bawahnya dalam bajunya digantung giring-giring atau buah delima. Buah delima hiasan. Baju efod ini diikat dengan ikat pinggang yang lebih pendek. Ada penutup dada urim dan tumim dengan 12 batu permata. Ya, 2 benda terletak dalam urim dan tumim, terletak di dalam penutup dada itu ada 2 benda yang melambangkan ya atau tidak. Karena pada waktu mereka untuk mendengar atau mengetahui suara atau mengetahui kehendak Allah, mengatakan ya atau tidak, benar atau tidak, itu dilakukan dengan urim dan tumim ini. Ya. Slide yang berikut ini penjelasannya dengan ayat-ayatnya dalam Keluaran dan kaitannya dengan perjanjian baru. Saya tidak berlama-lama di sini. Ya, di bagian daripada efod yang panjang ini daripada imam itu ada giring-giring, ya, bunyi. Apa itu tujuannya? Ketika dia tidak berbunyi ketika imam ini sedang masuk ruang Maha Kudus, kalau tidak berbunyi berarti tandanya imam itu sudah mati. Nah, ini giring-giring ini punya tujuan. Jadi pakaian imam sendiri saja saudara-saudara dirancang sedemikian rupa dengan ada tujuan dan ada hal yang positif, ada hal-hal yang penting akan yang ditunjukkan dan Allah punya keinginan. Baik, lanjut saudara-saudara, kita lihat PowerPoint yang berikut. Dalam kemah suci itu dalam Keluaran 40 ayat 34, awan menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci itu. Jadi kemah suci adalah representatif kehadiran Allah di dalam umatnya dalam bentuk tiang awan dan tiang api. Tapi tiang awan dan tiang api ini berfungsi saudara-saudara. Kalau pada malam hari suhu di padang gurun itu bisa mengalami suhu yang dingin, penurunan suhu, maka tiang api itu menghangatkan kemah itu semua. Menghangatkan orang Israel yang ada dalam berkemah di padang gurun itu. Pada siang hari di mana suhu yang panas terik, tiang awan itu memberikan kesejukan bagi orang-orang Israel yang tinggal di dalam kemah suci itu. Nah, kehadiran Allah adalah tujuan dan perintah dari hukum Tuhan itu Pentateuch. Tuhan hadir dan diam di tengah-tengah umatnya. Ya, sekali lagi,
Kehadiran Allah dimanifestasikan, ditunjukkan di lewat tiang awan dan tiang api yang menyertai mereka selama perjalanan mereka. Ketika mereka keluar dari Mesir dan menuju ke tanah Sinai, Gunung Sinai, dan dari situlah mereka mulai Tuhan tetapkan untuk membangun kemah suci, dan mereka berputar selama 40 tahun, ada kehadiran dalam bentuk tiang awan dan tiang api. Ya. Yang terakhir, saudara-saudara, kita lihat penebusan cerita tentang Paskah, kemah suci ini semua puncaknya adalah kaitannya dengan penebusan umat, penebusan orang percaya, penebusan orang-orang yang dikasihi Yesus, penebusan bagi manusia, yaitu dalam kasih Yesus, bahwa Kolose 1 ayat 13-14, ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Jadi kemah suci berbicara tentang hal-hal, ada banyak hal tentang kaitannya dengan pengampunan dosa. Yang terakhir, tema yang ingin dibahas, pada waktu Musa menghadap Allah di Gunung Sinai, maka Musa mendapatkan 2 loh batu yang ditulis oleh tangan Allah itu sendiri. Sekalipun 2 loh batu yang pertama Musa marah, emosi melihat orang Israel menyembah patung anak lembu emas, kemudian Musa melemparkan 2 loh batu itu. Sesudah Musa memarahi dan meminta pengampunan, Musa naik lagi kembali ke Gunung Sinai, dan Musa bertemu dengan Allah untuk 40 hari yang kedua, dan disitulah dibuat lagi 2 loh batu yang menuliskan tentang hukum Allah. Hukum itu menjadi hukum loh batu, hukum Allah itu, hukum 2 loh batu, hukum Taurat itu menjadi satu anggaran dasar untuk pemerintahan bangsa Israel, ya, menjadi satu landasan untuk pemerintahan orang Israel. Dari 10 hukum dalam 2 loh batu itu diberikan dalam konteks perjanjian antara Tuhan dengan bangsa Israel. Hukum ini diberikan dalam bentuk, inilah bentuk cara Tuhan mengikat perjanjian mereka. Tuhan memateraikan perjanjian mereka, ya, dengan orang Israel. Allah sendirilah yang menulis hukum itu pada 2 loh batu. Itu di dalam Keluaran 20 sampai Keluaran 32 ayat 16 pembahasannya, saudara-saudara. Ya. Dijelaskan dengan begitu baik. Saudara boleh melihat penjelasannya. Keempat hukum pertama menyinggung masalah hubungan manusia dengan Allah. Ya, saudara lihat kalau hukum Taurat itu yang pertama, jangan ada ilah lain selain Allah itu sendiri, dan jangan menyembah, jangan membuat atau menyerupai apapun. Jadi dari hukum yang pertama dan sampai keempat itu berbicara tentang hubungan manusia dengan Allah. Sedangkan 6 berikutnya adalah menyinggung antara hubungan manusia dengan sesamanya. Maka itu lengkaplah pada waktu Tuhan menyampaikan hukum yang terutama, pada waktu Yesus menyampaikan hukum yang terutama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Itu berbicara tentang hukum yang hukum mengasihi Allah 1 sampai 4. Sementara 5 sampai 10 itu berbicara tentang mengasihi manusia. Hanya 2 hukum yang dituangkan dalam bentuk perintah positif. Ya, 2 hukum, yaitu hukum yang keempat dan hukum yang kelima. Sementara 8 lainnya merupakan larangan yang sangat pasti. Ya, sangat pasti. Jadi tidak ada boleh, sebenarnya yang namanya kata pasti tidak boleh dibantah. Dari pihak Allah, ia berkewajiban untuk membalas kesetiaan dan ketaatan Israel sebagai berkat yang berkelimpahan. Ya, berkat yang berkelimpahan. Dalam Keluaran 19 ayat yang kelima.
Jadi pada kesimpulannya dalam kitab Keluaran Allah memberikan hukum itu, maka ada unsur harus orang Israel itu harus taat. Dari ingat Musa mengingatkan itu dalam Ulangan, nanti kita akan bahas dalam kitab Ulangan. Musa mengingatkan kembali. Jadi dalam hukum ini dimintakan adalah bagi orang Israel ketaatan. Kalau mereka taat, maka Allah dengan kesetiaannya memberikan berkat dengan kelimpahannya. Tetapi kalau mereka tidak taat, maka akan terjadi kutuk dalam hidup bagi bangsa Israel. Kiranya ini tema-tema yang kita bahas saudara boleh dapat kembangkan. Ini tema-tema yang viral, tema-tema yang pokok, tema-tema yang penting yang diangkat dalam kitab Keluaran. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu di minggu depan dalam kelas yang sama. Shalom.